Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfiratul Jannah dari kelas manajemen D. Sebelum saya menjelaskan materi tentang kecelakaan kerja, sebelum itu saya akan membahas, pernahkah kalian berpikir bahwa setiap pekerjaan sekecil apapun selalu membawa risiko? Risiko ini bisa menimbulkan akibat positif, misalnya meningkatkan produktivitas dan keselamatan jika manajemen K3 dijalankan dengan baik. Namun risiko ini juga bisa menimbulkan akibat negatif jika keselamatan diabaikan. Di video kali ini saya akan membahas secara khusus tentang akibat kerja dengan fokus pada kecelakaan akibat kerja dan contoh nyata yang bisa terjadi di tempat kerja. Yang pertama, akibat kerja positif dan negatif. Akibat kerja dapat bersifat positif maupun negatif. Jika manajemen K3 diterapkan dengan baik, lingkungan kerja menjadi aman, nyaman, dan produktif. Pekerja bisa bekerja dengan tenang, meningkatkan kualitas hasil kerja, efisiensi waktu, dan produktivitas. Selain itu, penerapan K3 juga meningkatkan citra perusahaan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keselamatan bersama. Namun, jika prinsip K3 diabaikan, berbagai akibat negatif bisa muncul. Ini tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga perusahaan dan lingkungan. Salah satu akibat negatif yang paling serius adalah kecelakaan kerja. Kecelakaan akibat kerja adalah peristiwa yang tidak diinginkan saat pekerja menjalankan tugasnya, yang dapat menimbulkan cedera, penyakit, atau bahkan kematian. Kecelakaan ini biasanya terjadi karena adanya bahaya di lingkungan kerja yang tidak dikontrol, penggunaan alat yang tidak aman, atau kurangnya kesadaran pekerja akan keselamatan. Berikut beberapa contoh kecelakaan kerja. Yang pertama, terjatuh. Misalnya, pekerja konstruksi terpeleset dari tangga karena lantai licin atau permukaan tidak rata. Akibatnya bisa ringan seperti memar, hingga serius seperti patah tulang atau gegar otak. Yang kedua, tertimpa atau terbentur benda, seperti seorang pekerja gudang tertimpa kotak berat karena penataan barang yang tidak aman bisa menyebabkan luka serius, patah tulang, atau cedera internal. Yang ketiga, luka bakar atau tersengat listrik, seperti contoh pekerja pabrik terkena percikan bahan kimia panas atau tersengat listrik saat memperbaiki mesin tanpa mematikan sumber listrik. Akibatnya bisa berupa luka bakar tingkat 1 hingga 3 atau kerusakan saraf. Yang keempat, paparan bahan berbahaya. Misalnya, pekerja laboratorium terpapar zat kimia beracun karena tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), dapat menimbulkan gangguan pernapasan, iritasi kulit, atau penyakit kronis jangka panjang. Dan yang terakhir, ada gangguan ergonomi. Pekerja kantor duduk terlalu lama dengan postur salah mengalami nyeri punggung, leher, atau carpal tunnel syndrome. Meskipun tidak bersifat mendadak, tetap menurunkan produktivitas dan kesehatan jangka panjang. Akibat kerja yang tidak ditangani dengan baik dengan menimbulkan kerugian fisik, psikologis, dan finansial. Bagi pekerja bisa menyebabkan cedera atau bahkan kehilangan nyawa. Bagi perusahaan dapat menurunkan reputasi, menghambat produksi, dan menambah biaya pengobatan maupun kompensasi. Untuk mencegah kecelakaan kerja, beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain: yang pertama, memberikan pelatihan K3 kepada pekerja
Yang kedua, melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja. Yang ketiga, menyediakan alat pelindung diri seperti APD sesuai kebutuhan. Yang keempat, memastikan lingkungan kerja aman dan sehat setiap saat. Jadi, kesimpulannya, keselamatan dan kesehatan kerja adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya perusahaan, tapi setiap individu di tempat kerja. Dengan menerapkan manajemen K3 dengan baik, pekerjaan dapat membawa hasil positif, aman, dan menyehatkan. Sebaliknya, mengabaikan K3 dapat menimbulkan risiko besar dan membahayakan kehidupan manusia. Mari kita selalu meningkatkan kesadaran akan pentingnya K3 demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua tentang akibat kerja dan pentingnya keselamatan di tempat kerja.